Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing gajian di bulan Agustus. Alhamdulillah sekarang saatnya tinggal masukin ke dalam pos-pos alokasi anggaran. Alhamdulillah ini ada sisa-sisaan dari bulan kemarin ya teman-teman. Walaupun gak terlalu banyak, tapi alhamdulillah ada sisa. Nah ini kebanyakan uangnya itu 2000-an ya teman-teman. Pas banget ada yang minta kemarin aku challenge 2000, insya Allah ya aku mau coba. Tapi ini kebetulan aja karena banyak uang 2000-an. Terus kemarin-kemarin juga aku jarang keluar rumah ya pakai mobil, jadi uang 2000-annya masih awet gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman gimana nih evaluasinya di bulan kemarin? Apakah ada sisa atau malah boncos atau malah ngambil uang tabungan? Gak apa-apa ya teman-teman, dicoba lagi aja di bulan sekarang. Antisipasinya kita tekan anggaran yang lain ya. Kalau misalkan kita di bulan kemarin boncos, coba lagi diperbesar lagi untuk dana tak terduga atau dana daruratnya. Nah ini aku mau masukin wishlist ya teman-teman, karena aku juga belum bikin challenge 2000-nya gitu. Jadi aku mau masukin semuanya ke dalam wishlist. Nanti aku pisah-pisahkan lagi gitu. Nah ada tantangan tersendiri nih menabung 2000 buat aku. Karena kalau pakai mobil keluar itu suka kasihin sama Pak Oga yang parkir-parkir di jalan gitu teman-teman. Jadi kadang suka nggak kekumpul. Tapi sekarang aku mau coba, insya Allah mudah-mudahan dipermudah juga. Nah ini budgeting yang kemarin buat teman-teman yang belum nonton, boleh nonton dulu ya biar nggak salah paham atau nggak salah tanggap, karena di situ aku udah jelasin semuanya. Nah seperti biasa ini aku mau masukin ke dalam binder anggaran, dan ini gajiannya aku sama suami aku ya teman-teman. Alhamdulillah ya. Oh ya sebelumnya aku mau disclaimer dulu, aku bikin video kayak gini bukan bermaksud untuk pamer atau ria atau mungkin bisa menyinggung beberapa pihak. Aku mohon maaf ya teman-teman. Coba kita lebih berpikir terbuka lagi, lebih open minded ya teman-teman, dalam melihat atau menonton sesuatu. Jangan dilihat dari satu sisi aja, tapi ambil hal positifnya. Lihat caranya, jangan lihat nominalnya, karena setiap orang itu sudah diberikan rezeki sesuai dengan porsinya ya teman-teman. Nah sambil ngisi binder anggaran, aku juga mau balasin Q&A dari teman-teman. Nah ini ada pertanyaan, lebih baik punya tabungan tapi ada hutang atau tabungan untuk menutup hutang dulu? Nah saran aku sih mending budgetkan tabungan untuk menutup hutang dulu ya teman-teman, karena hutang itu adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar. Kalaupun kita bisa nabung sedikit-sedikit itu nggak apa-apa, yang penting yang utama dibudgetkan itu adalah untuk bayar hutang ya teman-teman. Mungkin kalau enggak sisihkan aja dana darurat, karena dana darurat ini bisa jadi penolong juga ya. Nah after utangnya beres, teman-teman coba deh move ke tabungan, karena serius menabung itu jauh lebih enak, gak ada beban sama sekali ya teman-teman. Insya Allah kita bisa lebih berhati-hati lagi terhadap utang. Nah next ini ada dari membuka satu lubang hutang lebih besar untuk menutupi lubang-lubang hutang sebelumnya itu gimana? Bismillah, di sini aku mau coba jawab semampu aku ya teman-teman. Aku selalu ingetin ya teman-teman beberapa kali bahwa hati-hati terhadap hutang ini. Dan aku suka memberikan edukasi sama subscriber aku, hati-hati terhadap hutang, karena imbasnya gini ya. Kalau kita mencoba berhutang sekali, itu kita kayak kedepannya kecanduan gitu loh teman-teman. Bahkan kita suka dibutakan gitu, sehingga jatuhlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan hanya karena kita punya banyak utang. Nah terus kalau kondisinya itu utang urgent, kepepet untuk bertahan hidup istilahnya ya, nah ini pasti nggak akan melebihi dari kemampuan kita. Nah jadi gimana nih solusinya kalau kita udah terjerat sama utang, terus kita ngambil lagi utang yang lebih besar untuk menutupi yang lain? Menurut aku itu bakal menambah beban lagi untuk teman-teman. Jatuhnya kan seperti itu, gali lubang tutup lubang yang gak akan pernah ada hentinya ya teman-teman. Nah terus solusinya apa? Yang pertama kita bisa jual aset
apapun yang kita miliki bisa kita jual. Yang kedua, berikhtiar dengan mencari penghasilan tambahan. Yang ketiga, belajar mengelola keuangan, menjalani hidup hemat, hidup sederhana. Tentunya jangan lupa juga dengan selalu berdoa, minta pertolongan Allah ya teman-teman, karena gimana pun juga jika keuangan kita diuji itu pasti ada salah satu penyebabnya ya teman-teman. Mencoba buat introspeksi diri lagi, mencoba buat positive thinking sama Allah. Allah ingin membersihkan harta kita, ingin membawa kita ke dalam jalan yang lebih baik lagi. Di situ insya Allah kita akan dapat satu hikmah yang membuat kita berubah ya. Terbentuklah sebuah ketenangan hidup teman-teman. Jadi mulai dari sini kembalikan lagi sama Allah, dekatin Allah, pokoknya minta pertolongan. Tentunya dengan cara-cara yang Allah sukai gitu. Pasti selalu ada jalan keluar insya Allah. Pertanyaan selanjutnya, baru tahu suami punya banyak utang setelah nikah, patah hati sangat. Ya, jadi teman-teman semua, pentingnya terbuka sebelum menikah ya. Jadi kita ambil contoh. Terima kasih sudah mau sharing, sudah mau berbagi. Di sini kita dapat pelajaran dari pertanyaan tadi atau pernyataan tadi. Biar kita lebih hati-hati lagi ya. Sebelum menikah kita harus tahu dulu, terbuka dulu apalagi soal keuangan atau finansial ini, karena kedepannya itu bakal berdampak pada diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, solusinya gimana sih kalau udah terlanjur kayak gini? Kita kan nggak tahu ya. Memang ini sebuah ujian yang Allah beri sama kakaknya. Berarti kita diberikan ujian seperti ini, tandanya kita kuat, kita mampu. Intinya di sini jangan menyalahkan siapapun. Toh itu suami kita ya. Gimana pun juga kita setelah menikah itu harus hormat pada suami. Komunikasikan dengan baik-baik gimana jalan keluarnya. Dan kalau kita mengharapkan ridho Allah ya, mungkin dengan ujian ini kita bisa masuk surga loh teman-teman. Dengan cara ini Allah punya maksud baik untuk kita. Jadi terus aja berhusnuzon, lakukan apa yang bisa kita lakukan, usahakan apa yang bisa kita usahakan, dan lagi-lagi minta pertolongan Allah ya teman-teman. Nah, di video ini aku nggak banyak jelasin tentang gajian aku karena kemarin aku udah sebagian besar jelasin di video budgeting, dan di sini tinggal masukin uangnya aja. Next, pertanyaan selanjutnya, Umi, kalau utang biaya pendidikan apakah termasuk utang konsumtif atau produktif? Ya, di sini aku mau jelasin sedikit ya dari apa yang aku tahu. Berutang itu boleh ya teman-teman, asalkan kita tahu batasan. Dan sebelum berutang itu baiknya kita harus bagi-bagi dulu pos-pos alokasi ya teman-teman, biar kita tahu batasan kita untuk berutang. Nah, baiknya utang itu tidak boleh lebih dari 30 atau 35% dari pendapatan, karena jatuhnya itu dia tadi bakal sangat menekan anggaran yang lain ya teman-teman. Jadi teman-teman semua jangan telan mentah-mentah apa yang aku sampaikan, bahwa di video aku ini lebih ke jangan berutang gitu, lebih baik hindari hutang. Dalam artian aku bukan melarang semua orang untuk berutang ya teman-teman. Dalam Islam utang itu memang diperbolehkan asal kitanya tetap harus hati-hati. Nah, untuk utang pendidikan ini sudah jelas ini termasuk ke dalam utang yang produktif. Dalam artian kita kan berutang untuk pendidikan anak, tapi itu dia tadi harus sesuaikan lagi dengan kemampuan kita. Nah, baiknya lagi kita mempersiapkan dana pendidikan itu dari tabungan juga ya teman-teman. Jadi aku sendiri juga lagi mempersiapkan untuk tabungannya anak-anak sedari dini. Meskipun sudah pasti ada rezekinya, kita nggak usah khawatir itu masalah rezeki, pasti Allah kasih dari mana aja. Tapi setidaknya kita harus berusaha dulu ya teman-teman, berikhtiar dulu agar kedepannya itu kita ada pegangan gitu ya. Nah, ini lanjut ke sinking funds. Ini aku baru nabung kurban 400.000 kemarin, dan sekarang insya Allah aku mau nabung lagi 400.000 untuk kurban. Alhamdulillah ya teman-teman, sedikit-sedikit bisa terkumpul juga. Gak harus banyak-banyak ya teman-teman, menabung sesuai dengan kemampuan kita aja. Insya Allah lama-lama bakal terkumpul. Next, ke pertanyaan selanjutnya, aku kan jualan ya teh, terus saudara pernah ambil barang sampai sekarang gak bayar-bayar. Mau ditagih gak enak, tapi aku butuh juga. Masya Allah, selalu
selalu aja ada perkara seperti ini ya. Aku juga pernah mengalami yang seperti ini. Bahkan dengan saudara itu sangat sensitif ya. Nah, dari sini kita harus punya ilmu dulu teman-teman. Ketika kita meminjamkan sesuatu, harus ada hati yang ikhlas dulu dalam diri ya teman-teman. Karena logikanya gini ya, kita kan meminjamkan itu tandanya ingin membantu. Walaupun ada pengharapan kita untuk dikembalikan gitu ya teman-teman. Nah, sampai akhirnya ketika kita butuh, kita mengharapkan sesuatu yang kita pinjamkan ke orang lain itu bisa balik ke kita. Tapi kadang kita malu atau sungkan gitu ya untuk menagih. Solusinya ada dua ya teman-teman. Kita tagih secara halus atau kita ikhlaskan. Beri penjelasan kalau kita juga lagi membutuhkan atau kita ikhlaskan. Insya Allah bakal ada rezeki yang lebih baik lagi yang Allah kasih dari mana aja. Terus jangan khawatir ya teman-teman, karena Allah itu maha adil, maha melihat tentunya. Jadi ketika utang kita tidak dibayar, ada satu kebaikan untuk kita dan satu keburukan untuk yang berutang tadi. Karena itu dia, balik lagi, utang itu adalah hal yang harus dibayar. Bahkan ketika meninggal pun masih dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Ya pokoknya banyak banget ya perkara utang ini. Kalau kita bahas gak bakal cukup satu video. Nah, ini sinking funds yang udah aku budgetin kemarin, aku sedikit-sedikit masukin ke sini. Nah, untuk gift ini asalnya kan aku untuk ngasih kado-kado ke orang tua gitu ya teman-teman. Cuman sekarang ini aku ganti alokasinya untuk kalau ada undangan yang tiba-tiba rombongan nih, aku sisihkan di gift ini. Nah, dana darurat di sini aku save 150.000. Yang kemarin-kemarin ini belum terpakai, tapi rencana sih bulan ini ada servis lagi. Jadi ya nggak terlalu kaget juga karena masih punya dana darurat ya teman-teman. Nah, itu dia pentingnya dana darurat. Jadi ketika ada biaya-biaya tak terduga itu masih ada simpenan. Makanya penting banget ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dana daruratnya kita hanya bisa mengisi sedikit, gak apa-apa, nanti kita coba tambahin dari anggaran yang lain dengan cara kalau misalkan kita ada sisa-sisaan belanja, itu baiknya di save di dana darurat ya teman-teman. Nah, kita ngelihat konten budgeting kayak gini juga jangan terlalu ditelan mentah-mentah ya. Dalam artian setiap kebutuhan rumah tangga itu pasti berbeda-beda, pasti gak akan sama peruntukannya gitu. Sesuaikan lagi dengan keadaan kita ya teman-teman. Nah, ini untuk uang kontrakan seperti biasa aku masukin ke sinking funds yang tadi. Kebetulan bulan ini aku mau bayar kontrakan. Pokoknya lagi-lagi untuk sinking funds ini aku gak terlalu matok. Jadi disesuaikan lagi sama budget aja ya teman-teman. Nah, alhamdulillah yang tahu aku dari dulu itu pasti tahu banget ya. Aku juga nggak langsung seperti ini ya teman-teman. Semua dimulai dari nol, semua dimulai dari hal kecil dulu, mengelola yang kecil dulu, dan insya Allah nanti kedepannya kita sanggup untuk mengelola yang besar. Makanya meskipun gaji kita sedikit, itu nggak apa-apa ya. Terapin aja budgeting secara konsisten dan terapin apa aja yang aku sharing, tips-tips semuanya. Insya Allah karena itu semua aku mengalami sendiri ya teman-teman. Aku praktekkan ke kehidupan aku sendiri dan sangat-sangat berdampak baik ya. Kebanyakan sih aku share seputar tips-tips di coretan Umi. Kalau enggak di Sintianita, di situ aku sharing juga. Mudah-mudahan bisa diambil baiknya juga ya. Karena gini loh teman-teman, ketika aku dulu ya lagi dalam keadaan susah, lagi dalam keadaan yang gak punya, aku selalu coba lihat keberhasilan orang itu dari sisi positif ya teman-teman. Gimana caranya aku bisa seperti itu, dan aku coba mempelajari ya. Terus aku aplikasikan juga di kehidupan aku sehari-hari teman-teman. Nah, ini uang sisaan tadi, ini aku mau masukin ke wishlist, dan ini masih ada sisa yang bulan kemarin aku masukin aja ke sini. Nah, kalau ngeliat-liat video aku ini kelihatannya aku tuh banyak uang gitu ya teman-teman. Apapun yang aku share ini, jangan lihat mentah-mentah, jangan lihat apa yang aku terima saat ini, apa yang aku budgetkan saat ini, tapi teman-teman coba yang baru datang ke channel aku buat lihat-lihat lagi gimana awal mula aku budgeting dan sampai titik ini ya teman-teman. Jadi semuanya itu nggak instan, pasti ada proses. Ketika kita
konsisten dan menghargai prosesnya, insya Allah bakal ada perubahan baik ya teman-teman. Dan satu hal yang aku inget dulu pas aku mengalami hal yang sulit, yang paling anti aku lakukan adalah meminta ya teman-teman. Di dalam Islam juga kita itu dianjurkan untuk mempunyai harga diri ya, apalagi meminta-minta itu sebenarnya tidak diperbolehkan dan sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Pokoknya kuncinya usaha semampu kita, jangan lupa berdoa terus, insya Allah Allah bakal kasih rezeki dari mana aja, percaya deh teman-teman. Dan rezeki itu banyak banget ya teman-teman, gak melulu soal uang. Nah segitu dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.